Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GJKI Sunter. Sebelumnya saya mengucapkan Kyong Hee Fat Choi. Tuhan memberkati di tahun baru Imlek yang sudah kita lewati. Saya berharap saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara kita bernyanyi dan memuji untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu dengan ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan tentunya Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Amin. Baik, sebelum kita ngangkat pujian, mari kita bacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Baik, mari kita memulaikan ibadah kita. Mari kita angkat pujian dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Engkau sungguh baik.
kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudara di dalam online ini untuk membahas sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk membimbing kami semua pendengar-pendengar siaran ini Tuhan, hingga semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, semakin mengerti akan Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang ditabur ini dimengerti oleh mereka semua dan kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya membahas firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tiong Hi Fa Chai, Sinin Kuai Le. Artinya saudara-saudara, di tahun yang baru ini, biarlah semua saudara-saudara yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini saya akan memberikan tema, yaitu kasih sayang. Kasih sayang dibutuhkan oleh semua orang. Kasih sayang suami istri di keluarga, kasih sayang anak kepada orang tua kepada anak, kasih sayang sesama saudara, kasih sayang sesama saudara seiman, dan juga kasih sayang pemuda-pemudi dan lain-lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah tanggal 14 Februari, adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Kebanyakan pemuda-pemudi menyatakan kasih sayang mereka kepada pasangan-pasangan mereka. Tapi ingat, kalau pemuda-pemudi menyatakan kasih sayangnya, harus menjaga diri
menjaga kekudusan kita sebagai pemuda-pemudi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar sejarah daripada hari Valentin. Menurut legenda, Valentin adalah seorang biarawan Katolik yang hidup di abad ketiga. Ia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang taat, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada kaisar. Kaisar Claudius II melarang pemuda Romawi menjalin hubungan dengan seorang gadis. Mengapa saudara-saudara? Why? Kenapa ya? Alasannya kaisar melarang hal tersebut adalah apabila seorang pemuda, seorang prajurit menjalin asmara, maka pemuda itu enggan meninggalkan kekasihnya. Karena pada waktu itu pemuda-pemuda prajurit sangat dibutuhkan untuk berjuang. Para prajurit ini dibutuhkan untuk berperang melawan musuh-musuh Romawi. Saudara-saudara, akhirnya Kaisar Claudius II mengeluarkan peraturan bahwa di seluruh kerajaan Romawi dilarang adanya pertunangan, pernikahan. Peraturan yang diberikan Kaisar Claudius ini dinilai tidak manusiawi, sehingga Valentin tetap memberikan sakramen pernikahan kepada para pasangan secara rahasia, saudara-saudara. Hingga akhirnya Valentin ini ketahuan, saudara, dan ketangkap basah, saudara-saudara. Ia pun ditangkap dan divonis mati. Saat di penjara banyak orang yang simpati kepada Valentin. Bahkan seorang putri raja pun turut berkunjung dan bercakap-cakap dengan Valentin. Dan berkunjung ke tempat penjara di mana Valentin dipenjara, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, tanggal 14 Februari tahun 270, Valentin dipenggal. Ia menyempatkan diri untuk menulis surat kepada putri raja itu dan berterima kasih atas segala perhatiannya. Pengorbanan Valentin ini pada tanggal 14 Februari dijadikan hari Valentin, hari kasih sayang. Saudara-saudara, kisah Valentin ini, saudara-saudara, dapat menjadi momen yang bagus untuk mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Bagaimana kasih Allah kepada umat manusia sehingga Allah rela menyerahkan anak yang tunggal mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Banyak gereja-gereja memanfaatkan momen kasih sayang ini untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Biasanya orang-orang akan memberikan bingkisan-bingkisan kepada orang-orang yang terdekatnya sebagai tanda kasih sayang. Mungkin berupa coklat, setangkai bunga mawar merah, kartu ucapan, dan lain-lain, saudara. Tindakan ini adalah tindakan yang positif untuk menunjukkan kasih sayang sesama kita, sesama manusia. Allah adalah kasih. Mari kita baca 1 Yohanes, kita buka Alkitab kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang ke-8, ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti diajarkan tentang kasih. Dan jika kita tidak memiliki kasih, saudara-saudara, ada yang salah dari kita dan tidak beres dalam mengiring Tuhan selama ini. Saudara-saudara, saya akan memberi satu cerita. Saudara-saudara akan bercerita, ada seorang pemuda berusia lebih kurang 35 tahun. Ia memiliki perusahaan dan juga dia menjadi pemimpinnya, karena dia yang punya perusahaan dan pemimpinnya. Pemuda ini memiliki satu-satunya adik perempuan, dan bersama suaminya, adik perempuan ini juga mendirikan perusahaan dan mengolah perusahaan lain. Perusahaan yang dipegang adiknya lebih maju, lebih sukses daripada perusahaan pemuda ini. Dan hati pemuda ini tidak puas, merasa iri, sering marah-marah, ngomel-ngomel, saudara, dan suka mendamprat pegawai-pegawainya dengan kata-kata yang kasar. Setahu saya kenal soalnya dengan pemuda ini. Dia ikut melayani di salah satu gereja, saudara. Tetapi di perusahaannya dia tidak menunjukkan kasih sebagai orang Kristen. Dia gagal menjadi teladan dan terang bagi lingkungannya. Banyak pegawai-pegawainya kurang simpati kepadanya, saudara-saudara. Dan seharusnya kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan pemuda ini, kehidupan kita, saudara-saudara. Dia punya perusahaan, dia anak Tuhan, tetapi dia seringkali tidak membuat teladan di tengah-tengah lingkungannya. Mari kita, saudara-saudara, kita membaca lagi 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Tapi sebelumnya saya ingatkan saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan untuk seseorang itu sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jika hari ini kita hanya suci dan baik di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak memiliki kasih, tidak memiliki belas kasihan, dan tidak sopan dalam kata-kata, saudara-saudara, kita bisa disebut orang-orang yang munafik. Hanya baik di gereja, suci di gereja, tetapi ketika di lingkungan masyarakat menunjukkan teladan kasih Allah. Saudara-saudara, mari kita melihat kasih Allah bagi manusia, saudara-saudara, yang akan kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maka dari itu, saudara-saudara, Allah itu kasih. Maka kita diajar untuk saling mengasihi, karena Allah itu adalah kasih.
Peliharalah kasih itu dan wujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita mewujudkan kasih kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Saya ada satu cerita, saudara-saudara. Ada sekelompok pemuda Kristen yang mengadakan piknik ke sebuah danau yang indah. Mereka mendayungkan perahu ke tengah danau sambil mereka mulai berdiskusi tentang kasih. Karena pada waktu itu pemuda-pemuda baru saja diajarkan tentang kasih. Mereka berdiskusi tentang kasih. Lama-kelamaan, saudara-saudara, diskusi itu menjadi perdebatan yang seru. Namun di tengah-tengah perdebatan ada seorang pemuda yang hanya berdiam diri saja. Tidak ada komentar. Dia diam, dia duduk diam seorang diri. Tiba-tiba terjadilah suatu musibah, saudara-saudara, kecelakaan. Rupa-rupanya oleh karena terlalu semangat berdebat, seorang pemuda tergelincir dan masuk ke dalam danau yang airnya cukup dalam. Sedangkan pemuda yang masuk ke dalam danau itu tidak dapat berenang. Dia berteriak-teriak, "Tolong, tolong!" Tetapi pemuda-pemuda yang lain yang tadi berdebat hanya berpandang-pandangan satu dengan yang lain. Tak ada seorang pun yang mau menolong temannya yang tergelincir itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa pikir panjang lagi pemuda yang tadi berdiam diri meloncat ke dalam danau itu, saudara-saudara, ke dalam air dan menolong pemuda yang hampir saja mati tenggelam. Dibawanya pemuda itu ke tepi danau dan ditolongnya oleh pemuda yang tadi diam saja. Pemuda yang menolong berkata, kalau berbicara tentang kasih, yang paling penting bukannya berbicara panjang lebar tentang kasih, tetapi harus diwujudkan dengan perbuatan yang nyata, diwujudkan dengan tindakan yang tulus. Kalau kita melihat saudara-saudara, mereka berdebat tentang kasih, tetapi ketika ada kejadian yang harus menolong orang lain, yang harus menolong temannya, mereka semua berdiam diri. Maka seperti kasih Allah yang tidak berubah, saudara-saudara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Tetapi sedangkan kasih manusia sering berubah-berubah. Mungkin karena persoalan, masalah, pencobaan yang sedikit saja, manusia bisa meninggalkan Allah. Tapi mulai hari ini ketika bicara tentang kasih sayang, tentang kasih, bahwa Allah itu kasih, maka hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Di 1 Yohanes 3 ayat 18, mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulang sekali lagi, saudara-saudara, berbicara tentang kasih, Allah memberitahukan kepada kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Bagi Tuhan manusia sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini mengenai berbicara tentang kasih, wujudkanlah kasih itu, kasih sayang saudara-saudari kepada setiap orang yang membutuhkannya. Dan jangan segan-segan mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Apalagi di zaman pandemik ini, banyak mereka yang membutuhkan kasih sayang kita. Kasih sayang kita kepada mereka semua. Seperti Allah yang mengasihi kita, kita pun mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang membutuhkannya. Karena Allah itu adalah kasih, hingga mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan tentang kasih sayang, di mana kami punya Allah adalah kasih. Maka biarkanlah Allah yang mengasihi kami juga menanamkan kasih itu dalam diri kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hingga kami bukan saja mendapatkan kasih Allah, tapi kami juga mewujudkannya, mengulurkan tangan kami untuk membantu sesama. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang telah memberkati kita lewat pelayanan khotbahnya. Kita diingatkan kembali untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan percayalah kepada Tuhan sampai akhir, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum kita berpisah, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan Diakon GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama buat Mewa tanggal 9 Februari, kedua buat Anen tanggal 11 Februari, yang ketiga Fung tanggal 12 Februari, yang keempat yaitu Lia tanggal 13 Februari.
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun Tuhan tambahkan kepada 4 anak-anak-Mu. Yang pertama Ibu Mewa tanggal 9 Februari. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sebagai istri penolong yang maksimal buat Iwan dan ibu buat kedua anaknya. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan baik dalam hidupnya, baik pekerjaan dan pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Tuhan memberkati Mewa dan juga Iwan. Kemudian kami berdoa Tuhan untuk Fung yang berulang tahun tanggal. Yang kedua kami berdoa Tuhan untuk Anen Tuhan tanggal 11 Februari. Tuhan memberkati Tuhan Anen sebagai kepala keluarga, biar dipakai Tuhan di dalam kehidupannya, memberkati kesehatan, rezeki, sandang pangan, bahkan pelayanan Anen sebagai diaken di GJKI Sunter. Tuhan menjaga kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa untuk Fung. Tuhan memberkati kesehatannya, yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 12 Februari. Tuhan memberkati dia sebagai istri dari Pak Paulus. Tuhan menopang imannya, memberi kesehatan dan kekuatan, dan menjadi ibu buat anak-anaknya. Tuhan, berilah hikmat bijaksana di dalam menjadi penolong maksimal buat Paulus. Yang keempat, kami berdoa Tuhan untuk Lia. Tuhan menopang imannya pada saat Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Tuhan memberikan berkat buat pekerjaan yang mengajar anak-anak. Tuhan menopang kesehatannya, kehidupan masa depannya. Bahkan dia akan menjadi burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas masalah-masalah yang dihadapinya, karena Tuhan besertanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, yaitu Mewa, Anen, Fung dan Lia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Belum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Juga kita doakan bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19 dan krisis ekonomi, bahkan bencana alam, banjir dan lain-lain. Doakan juga untuk dokter-dokter dan perawat dan pasien COVID supaya Tuhan jamah mereka. Kemudian kita akan doakan untuk GJKI Nasional, GJKI Agape dan GJKI Sunter. Ingat saudara, setiap hari Senin sampai Jumat, GJKI Sunter membuka menara doa lewat Zoom dan Facebook. Kiranya Tuhan memberkati dan Anda boleh mengikutinya. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa itu kasih menurut Anda? Kedua, bagaimana Anda mempraktekkan kasih di dalam hidup Anda? Ketiga, apa tantangan Anda untuk hidup dalam kasih? Terima kasih saudara. Saudara sudah bersabar mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan selalu beserta dan memberkati Anda. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.